Hujan deras malam itu membasahi jalan sempit menuju rumah kos yang berdiri di ujung gang. Udara dingin menusuk kulit, membuat setiap orang yang berjalan di luar ingin segera sampai tujuan. Siska, mahasiswi tingkat akhir yang baru pindah dari luar kota, menenteng koper besar dan sebuah kardus berisi peralatan dapur. Rambutnya basah meski sudah memakai payung, sepatu kets dah becek, namun wajahnya memancarkan sedikit lega. Akhirnya ia menemukan tempat tinggal yang sesuai kantong. Bangunan kos itu sederhana, 2 lantai, cat temboknya mengelupas di beberapa bagian. Di pintu masuk, lampu neon berkedip lemah. Aroma lembab tercium kuat saat ia melangkah masuk. Seorang ibu paruh baya keluar dari ruang depan menyambutnya dengan senyum ramah. "Ini kamarnya, Nak. Nomor 7, di lantai 2. Sudah lama kosong, jadi mungkin agak berdebu," ujar pemilik kos sambil menyerahkan kunci besi berukuran kecil. Siska mengangguk dan menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Koridor di lantai 2 sempit, hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Cahaya lampu kuning menerangi dinding yang dipenuhi noda hitam bekas rembesan air. Nomor 7 berada di ujung lorong, dekat jendela besar yang menghadap ke atap rumah sebelah. Begitu membuka pintu, aroma apak menyeruak. Ruangan itu sederhana, tempat tidur single, meja belajar kecil, kursi plastik, dan sebuah lemari kayu tua menempel di dinding. Cat putihnya kusam, beberapa bagian pintu lemari terkelupas menampakkan kayu gelap di bawahnya. Siska menaruh koper, lalu membuka jendela untuk membiarkan udara malam masuk. Malam pertama ia habiskan dengan membersihkan kamar. Debu menumpuk di sudut-sudut, sarang laba-laba menggantung di langit-langit. Saat ia memindahkan sedikit posisi lemari untuk menyapu, terdengar bunyi gesekan dari dalam dinding. Ia berhenti sejenak, memiringkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas. Namun suara itu hilang, berganti dengan rintik hujan di luar. Mengira itu hanya tikus, ia melanjutkan bersih-bersih hingga larut malam. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Siska beradaptasi dengan lingkungan baru, mulai mengenal beberapa penghuni kos lainnya, meski jarang berinteraksi lebih dari sekedar sapa. Ia sering menghabiskan waktu di kamar, menulis skripsi atau menonton film. Namun dalam 1 minggu pertama, ada hal kecil yang mulai mengganggu pikirannya. Pertama, ia mendapati sendok dan gelas yang semula diletakkan di meja berpindah ke rak dekat lemari, padahal ia yakin tidak memindahkannya. Lalu, makanan di kulkas bersama sering berkurang, meski ia menandainya dengan spidol. Ia menduga ada penghuni lain yang iseng, tapi enggan menuduh tanpa bukti. Pada malam ke-7, ia terbangun sekitar pukul 2 karena mendengar bunyi gesekan yang sama seperti malam pertama. Kali ini lebih jelas, berasal dari arah lemari. Jantungnya berdetak cepat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap perabot tua itu dalam remang cahaya meja. Bunyi itu berhenti ketika ia mendekat. Hening kembali memenuhi kamar, hanya suara hujan samar di luar. "Pasti tikus," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali berbaring, menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Namun rasa tidak nyaman itu tetap menempel, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kayu lapuk itu. Keesokan paginya, ia memutuskan membeli perangkap tikus di warung dekat kampus. Malamnya, ia menaruhnya di dekat kaki lemari. Ia berharap itu hanya masalah hewan kecil yang akan selesai begitu perangkap bekerja. Tetapi saat bangun, perangkap itu masih kosong. Tidak ada tanda-tanda makanan pancingan terganggu. Beberapa hari kemudian, gangguan lain muncul. Ia sering merasa seperti ada bayangan bergerak di ujung matanya, terutama ketika duduk menghadap meja belajar. Setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa, selain lemari berdiri diam. Ia mulai membiarkan lampu kamar menyala semalaman, merasa lebih aman dalam cahaya. Suatu sore saat membersihkan meja, ia tanpa sengaja menjatuhkan pulpen ke lantai. Pulpen itu berguling hingga ke bawah lemari.
Siska jongkok mencoba meraih. Jari-jarinya meraba lantai, namun tiba-tiba menyentuh sesuatu yang dingin dan lunak seperti kulit manusia. Ia terkejut, menarik tangannya cepat-cepat, lalu memandang ke bawah. Gelap total, tak terlihat apapun. Bulu kuduknya meremang. Ia berdiri, mengambil sapu untuk mencoba menggeser lemari, namun perabot itu terlalu berat. Ia menyerah, memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu. Tetapi perasaan aneh terus menghantuinya. Pada malam ke-12 tinggal di kos itu, hujan deras turun. Siska terjaga hingga larut, mengerjakan revisi skripsi. Angin bertiup kencang membuat jendela bergetar. Tepat pukul 2 malam, suara gesekan dari arah lemari terdengar lagi. Kali ini disertai bunyi seperti desahan napas. Ia mematung, telinga menajam. Suara itu sangat pelan, tapi jelas bukan hewan. Rasanya seperti seseorang mencoba menahan napas di ruang sempit. Siska bangkit perlahan, mendekati lemari. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang lemari yang dingin. Ia membuka sedikit, hanya menemukan tumpukan baju dan kardus bekas. Namun desahan itu berhenti tepat saat pintu terbuka. Ia memandanginya lama sebelum menutup kembali. Malam itu, ia tidur dengan kepala tertutup selimut, telinga berusaha menutup semua suara. Sejak malam itu, tidur menjadi hal yang sulit bagi Siska. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan lemari di sudut ruangan seakan membesar, menutup pandangan. Ia mulai terbiasa mendengar suara gesekan, kadang diiringi dentingan kecil seperti logam terbentur lantai. Meski mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus atau pipa air, logikanya mulai runtuh. Suatu siang, Siska memutuskan untuk lebih teliti memeriksa kamar. Ia memindahkan semua isi lemari, baju, kardus, tas bekas, hingga rak kosong. Di bagian belakang, ia melihat panel kayu yang warnanya sedikit berbeda. Permukaannya kusam, tapi ada celah tipis di pinggirnya, cukup untuk menyelipkan ujung kuku. Ia mendorong sedikit, namun panel itu tetap diam. Meski penasaran, ia memutuskan berhenti. Rasa tidak nyaman menjalar, membuat tengkuknya dingin. Malamnya, ia mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suara itu kembali. Kali ini bukan sekedar gesekan atau napas. Ada bunyi pelan seperti sesuatu diseret di lantai. Siska menahan napas, tubuhnya kaku di bawah selimut. Setelah beberapa detik hening, terdengar bunyi klik, mirip gagang pintu yang diputar perlahan. Ia memberanikan diri mengintip dari celah selimut. Lampu meja masih menyala dan pintu lemari tertutup rapat. Tapi detik berikutnya, ia melihat gagang pintu lemari bergerak sedikit seolah ada tangan dari dalam yang mencoba membukanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponsel, menyalakan kamera, dan merekam tanpa bergerak dari ranjang. Rekaman itu hanya menampilkan lemari yang diam. Gagang pintu terlihat normal, tidak bergerak. Namun, Siska yakin matanya tidak salah. Ia menghapus rekaman itu dengan kesal, merasa seperti sedang dipermainkan. Keesokan harinya, saat pulang dari kampus, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja belajarnya ada semangkuk mie instan yang baru dimasak. Asapnya masih mengepul. Ia tahu betul sebelum berangkat tadi, kamar terkunci dan ia tidak meninggalkan makanan apapun. Ia berlari keluar mencari ibu kos, namun wanita itu sedang tidak ada di tempat. Seorang penghuni kos lain mengatakan, "Ibu keluar dari pagi, mungkin pulang malam." Siska kembali ke kamar, menatap mangkuk mie itu. Bau bumbunya kuat menguar di ruangan. Ia akhirnya membuangnya ke tempat sampah di luar, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Rasa curiga semakin besar. Ia memutuskan membeli kamera pengawas kecil yang bisa disambungkan ke ponsel. Malam itu, ia menaruh kamera menghadap lemari, lalu mencoba tidur. Pukul 2 lewat beberapa menit, suara gesekan kembali terdengar.
Siska bergegas memeriksa ponsel. Di layar ia melihat pintu lemari terbuka perlahan dan sebuah tangan pucat keluar meraba lantai. Jantungnya hampir berhenti. Tangan itu kurus dengan kuku panjang kotor. Perlahan sebuah kepala muncul, rambut panjang kusut menutupi wajah. Sosok itu merangkak keluar berdiri dengan punggung membungkuk. Kamera menampilkan tubuh kurus berbalut kaos lusuh. Sosok itu berjalan pelan menuju meja, mengambil sesuatu, lalu kembali ke lemari. Saat masuk, pintu tertutup lagi seolah tidak pernah terbuka. Siska menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Ia mematikan ponsel, tubuh gemetar hebat. Pikirannya kacau, siapa itu? Bagaimana bisa ada orang di balik lemari? Dan kenapa tinggal di sana tanpa ketahuan? Besoknya, ia memberanikan diri menceritakan kejadian itu pada salah satu teman kampus, Dita. Reaksi Dita langsung serius. "Kamu harus lapor polisi," ujarnya. Namun Siska ragu. Bagaimana kalau ibu kos marah? Bagaimana kalau itu hanya orang iseng dan ia mempermalukan dirinya sendiri? Meski begitu, rasa takutnya jauh lebih besar daripada kekhawatiran itu. Malam berikutnya, ia sengaja begadang duduk di meja belajar dengan kamera tetap merekam. Pukul 12 lewat beberapa menit, suara gesekan kembali terdengar. Siska bergegas memeriksa ponsel. Di layar, ia melihat pintu lemari terbuka perlahan, dan sepasang mata gelap mengintip. Siska menahan napas. Sosok itu bergerak cepat keluar, tapi ketika ia hendak memukul, orang itu mundur, lalu pintu lemari tertutup keras. Siska memukul-mukul pintu lemari berteriak agar keluar, namun tak ada suara dari dalam. Ia mencoba menggeser lemari, tapi terlalu berat. Rasa frustasi membuatnya hampir menangis. Ia sadar satu hal, selama panel belakang itu tidak dibuka, ia tidak akan tahu apa yang ada di baliknya. Keesokan paginya, Siska memutuskan untuk tidak ke kampus. Ia bangun lebih awal, membeli obeng, palu, dan senter dari toko perkakas di ujung jalan. Sejak semalam, tekadnya bulat. Apapun yang ada di balik lemari itu harus ia bongkar. Rasa takut kini bercampur dengan kemarahan. Selama hampir 2 minggu, ia merasa seperti tawanan di kamar sendiri. Ia menutup pintu, mengunci, lalu mulai mengosongkan lemari. Barang-barang ia tumpuk di sudut ruangan. Begitu rak-rak bersih, ia mendorong perabot itu menjauh dari dinding. Butuh tenaga ekstra. Kakinya sampai tergelincir beberapa kali karena lantai licin oleh debu. Saat lemari akhirnya bergeser, panel kayu yang sempat ia lihat dulu kini tampak jelas. Celah di pinggirnya sedikit terbuka, seakan pernah dibuka dari dalam. Siska menempelkan telinga, mencoba mendengar. Awalnya hening, lalu samar-samar terdengar bunyi gerakan kain, seperti seseorang menggeser posisi tubuh. Napasnya memburu. Ia mundur selangkah, memegang palu dengan kencang. Satu pukulan keras menghantam panel, disusul bunyi kayu retak. Pukulan kedua membuat sebagian papan terlepas, meninggalkan lubang cukup besar untuk melongok ke dalam. Gelap total, bau lembab bercampur aroma busuk menyengat keluar. Siska menyalakan senter, mengarahkan ke dalam lubang. Yang ia lihat membuat perutnya mual. Ruang sempit seukuran lorong kecil, dindingnya dari bata kasar tanpa plaster. Di sudut ada kasur tipis kotor, tumpukan pakaian bekas, botol air, dan beberapa bungkus makanan instan kosong. Namun yang paling membuatnya membeku adalah sosok di pojok ruangan itu. Seorang pria kurus, kulitnya pucat kekuningan, rambut kusut menutupi wajahnya. Ia memeluk lutut, tubuh gemetar dalam sorot cahaya. Saat menyadari ada cahaya masuk, kepalanya perlahan mendongak. Mata hitam legam menatap langsung ke arah Siska. Tatapan itu kosong, tapi ada kilatan marah di dalamnya.
Siska tersentak mundur. Pria itu tiba-tiba bergerak cepat, merangkak menuju lubang. Refleks, Siska menjatuhkan palu dan mencoba mendorong lemari kembali ke tempatnya, tapi kekuatannya kalah. Tangan kurus itu menyelusup keluar, meraih pergelangan kakinya. Siska menjerit, menendang keras hingga pegangan itu terlepas. Ia berlari ke pintu, memutar kunci dengan panik. Saat pintu terbuka, ia hampir menabrak ibu kos yang baru saja naik ke lantai 2. Napasnya terengah-engah, kata-katanya terputus-putus. Ada orang di balik lemari," serunya. Ibu kos tampak bingung, namun saat melihat ekspresi Siska, ia ikut panik. Mereka kembali ke kamar bersama 2 penghuni kos laki-laki yang dipanggil buru-buru. Begitu panel dibuka lebar, lorong sempit itu terlihat jelas, namun kosong. Kasur, pakaian, dan botol-botol air masih ada, namun pria tadi lenyap. Dita yang datang belakangan memegang bahu Siska mencoba menenangkannya. Dia barusan di sana. Aku lihat sendiri," teriak Siska, matanya liar memandang sekeliling. Namun lorong itu hanya mengarah ke kegelapan. Seorang penghuni kos lain yang memeriksa dengan senter menemukan bahwa lorong itu ternyata menyambung ke ruang bawah tanah bangunan sebelah yang sudah lama terbengkalai. Polisi dipanggil malam itu juga. Mereka menelusuri lorong dan menemukan jejak kaki kotor yang mengarah ke bangunan tua di samping kos. Di sana, mereka hanya menemukan tumpukan kardus dan sisa-sisa makanan basi. Orang itu tidak tertangkap. Petugas menduga pria tersebut mungkin tunawisma yang menemukan akses masuk dari bangunan kosong ke kamar Siska melalui panel belakang lemari. Meskipun ada penjelasan logis, Siska tidak bisa menghapus tatapan mata itu dari pikirannya. Tatapan dingin, kosong, namun penuh rasa memiliki, seolah pria itu marah karena ruangnya diganggu. Malam itu, meski ada polisi berjaga, ia tetap sulit memejamkan mata. Setiap bunyi kecil di koridor membuatnya tersentak. Dan yang paling mengganggu, setelah polisi pergi, ia kembali ke kamar untuk mengambil barang-barangnya. Di atas meja, tepat di tengah, ada sebuah mie instan baru, masih dalam kemasan, tapi di atasnya tertulis dengan spidol, "Jangan pindah." Pagi itu, sinar matahari yang biasanya membawa rasa hangat justru membuat Siska semakin resah. Tas ransel besar tergeletak di lantai. Sebagian pakaian sudah terlipat dan dimasukkan. Ia tidak peduli pada sisa barang-barang kecil. Yang penting keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dita menemaninya, membantu memasukkan laptop dan dokumen skripsi ke dalam tas. "Aku udah kontak sepupu di kota sebelah. Malam ini kamu bisa nginap di rumahnya dulu," kata Dita. Suaranya lembut tapi tegas. Siska mengangguk pelan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan pria itu di lorong sempit dan pesan mengancam di bungkus mie instan. Ia tidak mau tidur lagi di kamar itu, bahkan 1 malam pun. Sekitar pukul 10 pagi, 2 petugas kepolisian datang lagi untuk memastikan keadaan aman. Mereka memeriksa lorong di belakang lemari, memotret isi ruang, dan mengukur jalurnya. "Kami akan tutup akses ini hari ini juga," ujar salah satu polisi. Tapi ucapan itu tidak membuat Siska lega. Baginya, penutupan jalur bukan jaminan bahwa sosok itu tidak akan kembali. Menjelang sore, langit mulai mendung. Siska membawa tas keluar kamar untuk terakhir kalinya. Saat melangkah di lorong, pandangannya tak sengaja tertuju ke jendela besar di ujung. Dari sana, ia melihat atap bangunan kosong di sebelah kos. Kilasan gerakan di salah satu ventilasi membuatnya berhenti. Ia menatap lebih lama, dan di sela-sela kisi yang berdebu, tampak sepasang mata mengawasinya dari kegelapan.
Mata itu mengenali dirinya. Jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru menuruni tangga, menahan diri untuk tidak berlari. Di halaman, Dita sudah menunggu dengan motor menyala. Mereka pergi tanpa menoleh lagi ke arah bangunan itu. Malamnya, Siska mencoba tidur di kamar tamu rumah sepupu Dita. Tempat itu lebih terang, lebih ramai, dan terasa aman. Namun, tubuhnya tetap gelisah. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara gesekan samar atau bayangan bergerak di pojok ruangan. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya efek trauma. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara berisik di luar jendela. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat. Di balik tirai tipis, terlihat siluet seseorang berdiri di halaman menatap ke arah kamarnya. Rambutnya panjang berantakan, tubuh kurusnya dibalut kaos lusuh yang sama seperti di lorong. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Siska mundur perlahan, meraih ponsel. Tapi ketika ia kembali melirik, halaman sudah kosong. Tidak ada jejak siapapun. Ia menutup tirai rapat-rapat, memeluk lutut di sudut tempat tidur, dan menunggu sampai pagi. Keesokan harinya, ia memutuskan pindah ke kontrakan baru yang letaknya jauh dari daerah kos sebelumnya. Meski merasa sedikit lega, Siska tahu satu hal. Selama pria itu belum tertangkap, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dan setiap kali jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia tetap terjaga, telinga waspada terhadap suara apapun. 2 minggu berlalu sejak Siska menempati kontrakan barunya, sebuah rumah kecil dengan 1 kamar di pinggir kota. Lingkungannya tenang, tetangga ramah, dan jarak ke kampus masih bisa ditempuh dengan motor. Awalnya, rasa lega mulai muncul. Ia mulai tidur lebih nyenyak, jarang terbangun di tengah malam. Namun rasa waspada itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Suatu sore, ia pulang lebih awal dari kampus. Begitu membuka pintu, Siska merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, dan aroma samar mie instan tercium di ruang tamu. Ia memeriksa dapur, kompor mati, panci bersih. Semua terlihat normal. Menganggap itu hanya perasaan, ia masuk ke kamar untuk menaruh tas. Di atas meja belajar, tepat di tengah, ada bungkus mie instan yang sama persis seperti di kos lama. Jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar saat meraih bungkusan itu. Di sisi belakang, dengan spidol hitam tertulis, "Aku tahu kamu di sini." Siska menjatuhkan bungkus itu dan mundur. Pandangan liar mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Ia memeriksa pintu dan jendela, semua terkunci dari dalam. Bagaimana barang itu bisa ada di sini? Ia mengunci diri di kamar, menelpon Dita sambil mencoba menahan tangis. Dita menyarankan segera melapor polisi, tapi Siska ragu. Takut mereka menganggapnya berlebihan tanpa bukti. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Lampu menyala, ponsel di genggaman, telinga menajam pada setiap suara. Sekitar pukul 1.45, terdengar langkah pelan di luar jendela. Bukan langkah cepat, melainkan gerakan hati-hati seperti seseorang berusaha tidak ketahuan. Perlahan, ia mengintip melalui celah tirai. Sosok itu berdiri di sana. Pria kurus dengan kaos lusuh, mata hitamnya menatap lurus ke arah Siska. Tidak ada senyum, tidak ada kata, hanya tatapan yang menusuk, membuat tubuhnya kaku. Ia berusaha memotret dengan ponsel, tapi layar hanya menampilkan kegelapan. Saat ia kembali mengintip, pria itu sudah hilang. Keesokan harinya, Siska memutuskan memasang kamera pengawas di beberapa titik rumah. Ia berharap bisa mendapatkan bukti visual untuk dibawa ke pihak berwenang. Malam berikutnya, kamera mulai merekam. Pukul 2:03,
Suara derit jendela terdengar. Saat memeriksa rekaman keesokan paginya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pria itu muncul dari balik bayangan, mendekat ke jendela kamar, lalu menempelkan wajahnya ke kaca. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. "Buka pintunya." Rekaman itu cukup jelas. Siska membawanya ke kantor polisi, menyerahkan semua bukti. Petugas berjanji akan melakukan patroli di sekitar rumahnya dan menyelidiki pria tersebut. Tapi di lubuk hati, Siska tahu pengejaran ini belum berakhir. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, pintu terkunci, semua lampu menyala. Suasana hening, hanya suara kipas angin berputar. Lalu, tepat pukul 2, terdengar ketukan pelan di pintu depan. 3 kali, jeda, lalu 1 ketukan keras. Pola yang sama seperti malam-malam di kos dulu. Ketukan di pintu membuat Siska mundur beberapa langkah. Nafasnya berat, telapak tangan basah. Ia menatap gagang pintu yang sedikit bergetar, seolah ada tenaga di luar yang menekannya. Suara itu kembali. 3 ketukan pelan, jeda, lalu 1 hentakan keras. Ia berlari ke kamar, mengambil telepon genggam, menghubungi polisi dengan suara bergetar. "Dia ada di sini, di depan pintu rumah saya," ucapnya sambil mengintip melalui lubang intip kecil di pintu. Sosok itu berdiri di luar, wajah setengah tertutup bayangan, tapi mata hitamnya tetap terlihat jelas, menatap lurus ke arahnya. Polisi berjanji segera datang, tapi jarak kantor polisi ke rumahnya butuh setidaknya 15 menit. Siska tahu ia harus bertahan sendiri selama itu. Ia memutuskan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan meraih tongkat besi yang ia simpan di bawah tempat tidur. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya dari layar ponsel yang tersisa. Namun tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam rumah. Pintu depan masih tertutup rapat, artinya pria itu sudah masuk entah lewat mana. Langkahnya pelan tapi pasti menuju arah kamar. Siska menahan nafas, tubuhnya menempel di dinding dekat lemari. Pegangan tongkatnya semakin erat. Pintu kamar bergetar, lalu suara itu terdengar. Berbisik, serak, dan terlalu dekat. "Buka. Aku cuma mau lihat kamu tidur." Gagang pintu mulai berputar. Siska mundur, matanya menatap lemari di sudut kamar. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam lemari, menutup pintu pelan-pelan, menyisakan celah kecil untuk melihat keluar. Jantungnya nyaris pecah saat pintu kamar terbuka perlahan, memunculkan siluet tinggi kurus yang berdiri di ambang. Ia melangkah masuk. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu. Langkahnya mendekat ke meja belajar, lalu berputar ke arah lemari. Siska menahan batuk, berdoa agar nafasnya tidak terdengar. Tapi pria itu berhenti tepat di depan lemari, tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu. Sebelum sempat membukanya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Ia menoleh cepat, lalu melangkah mundur dan berlari keluar rumah. Siska keluar dari lemari dengan lutut lemas, membuka pintu depan tepat saat 2 polisi berlari masuk. Mereka memeriksa rumah, tapi pria itu sudah menghilang. Satu-satunya tanda ia pernah di sana adalah aroma bau tubuh menyengat yang tertinggal di kamarnya dan sebuah foto dirinya yang tertidur, tergeletak di meja belajar. Malam itu, Siska tak memejamkan mata. Polisi sudah memeriksa seluruh rumah, mengambil sidik jari dari gagang pintu, juga membawa foto dirinya yang entah bagaimana bisa diambil oleh pria itu. "Kita akan patroli di sekitar sini beberapa hari," kata salah satu petugas, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak yakin pelaku akan tertangkap cepat. Sejak kejadian itu, Siska memutuskan untuk menginap di rumah Rani. Ia membawa beberapa pakaian, dokumen penting dan laptop, meninggalkan sebagian besar barangnya di rumah kos.
Rani menyambutnya dengan pelukan hangat, namun tatapannya penuh cemas. "Aku udah bilang kos ini terlalu sepi," gumamnya. Malam pertama di rumah Rani terasa aman. Mereka duduk di ruang tamu, menonton TV sambil mencoba bercanda untuk menghapus ketegangan. Namun setiap suara dari luar membuat Siska menoleh cepat. Matanya mencari sumber bunyi. Bahkan suara angin yang menabrak jendela terasa seperti langkah kaki yang mendekat. Hari berganti, tapi ketakutan itu tak hilang. Polisi menghubungi Siska, mengatakan bahwa sidik jari di pintu tidak cocok dengan database mereka. Pelaku kemungkinan besar bukan residivis atau belum pernah tertangkap. Kabar itu membuatnya gelisah, seolah pria itu masih bebas mengawasinya dari kejauhan. Suatu sore, ketika ia pulang dari kantor bersama Rani, mereka mendapati pagar rumah Rani terbuka sedikit. Rani yakin ia menguncinya sebelum berangkat kerja. Siska mencoba menganggap itu hanya lupa, tapi rasa dingin menjalari punggungnya. Mereka masuk bersama, memeriksa setiap ruangan. Tidak ada yang hilang, namun jendela di kamar tamu sedikit terbuka, tirainya bergoyang pelan. Malamnya, Siska mencoba tidur, tapi suara klik kecil dari arah lemari di kamar tamu membuatnya terbangun. Ia menatap pintu lemari itu, jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia mendekat, ingin memastikan tidak ada apa-apa. Saat tangannya menyentuh gagang lemari, rasa dingin merayap dari ujung jari ke seluruh tubuh. Pintu lemari terbuka, kosong, hanya pakaian yang tergantung rapi. Ia menarik napas lega, namun tak menyadari bahwa dari loteng, sepasang mata sedang mengawasinya melalui celah papan kayu. 2 hari setelah kejadian lemari di rumah Rani, suasana mulai terasa ganjil. Rani mengeluh mendengar bunyi berisik di malam hari, seperti benda jatuh di lantai atas. Padahal rumahnya hanya 1 lantai. Mungkin kucing liar di atap, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi tatapan Siska mengatakan sebaliknya. Pagi itu, saat Rani berangkat kerja lebih awal, Siska memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ia menyalakan laptop di meja ruang tamu. Sinar matahari masuk lewat jendela, memberi kesan aman. Namun ketenangan itu pecah ketika ia mendengar suara langkah dari arah dapur. Pelan, teratur, dan jelas bukan suara hewan. Siska bangkit perlahan, menggenggam pisau dapur yang ia temukan di meja. Ia memanggil, "Rani." Tidak ada jawaban. Saat melangkah masuk ke dapur, ia menemukan pintu ke ruang penyimpanan terbuka sedikit. Di lantai dekat pintu, ada bekas kaki kotor, seperti tanah basah. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendorong pintu perlahan. Ruang penyimpanan itu gelap. Bau apek menusuk hidungnya. Ia menyalakan lampu dan tertegun. Di sudut ruangan, ada tumpukan pakaian kotor, botol air mineral kosong, dan beberapa bungkus mie instan bekas, seolah seseorang telah tinggal di sana. Saat ia mundur, sebuah suara berbisik dari kegelapan loteng di atas ruang penyimpanan. "Aku udah bilang, aku cuma mau lihat kamu tidur." Suara itu begitu dekat hingga bulu kuduknya berdiri. Siska menjerit, berlari ke pintu depan, tapi saat memutar kunci, ia mendengar langkah cepat dari belakang. Ia membuka pintu dan berlari keluar rumah tanpa menoleh, nafasnya memburu. Di seberang jalan, ia bertemu tetangga yang langsung membawanya masuk ke rumah mereka. Polisi dipanggil, lagi-lagi melakukan pencarian, tapi pelaku menghilang begitu saja. Namun kali ini, mereka menemukan jejak kaki di loteng yang menuju lubang ventilasi, jalan keluar yang cukup untuk seorang pria bertubuh kurus. Setelah insiden di rumah Rani, Siska memutuskan pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Ia memilih lantai 5 dengan sistem keamanan kartu akses dan kamera di setiap lorong. Di sini aman, katanya meyakinkan diri sendiri, meski dalam hati ia belum sepenuhnya percaya. Hari-hari awal terasa tenang, tidak ada bunyi langkah di malam hari, tidak ada pintu terbuka tanpa alasan. Ia mulai kembali bekerja normal, bahkan tersenyum lagi. Namun, satu kebiasaan baru muncul.
Setiap kali pulang, ia selalu memeriksa lemari dan bawah ranjang sebelum tidur. Suatu malam, setelah lembur, ia pulang larut. Lorong apartemen sepi, hanya lampu redup yang menyala. Saat ia membuka pintu unitnya, hawa dingin menyambut. Ia mengira AC menyala, tapi remote ada di meja dalam posisi mati. Ia mengunci pintu, meletakkan tas, lalu menuju kamar. Ketika membuka lemari, ia membeku. Di antara deretan pakaian, ada selembar kertas tergantung di hanger. Tulisan di atasnya terbentuk dari huruf-huruf yang dipotong dari majalah. Di sini juga nyaman, lemarimu luas. Tangannya gemetar saat ia menjatuhkan kertas itu. Dari pantulan cermin di pintu lemari, ia melihat sesuatu bergerak di balik tumpukan pakaian, perlahan. Seperti seseorang yang berusaha menahan nafas. Lampu berkedip. Pintu lemari bergeser. Dan sebelum Siska sempat menjerit, layar CCTV lorong apartemen merekam pintu unitnya terbuka sedikit, lalu tertutup kembali, tanpa ada satupun yang keluar.